Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan komponen pendukung refrigerasi dan tata udara yang beranggotakan kelompok 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Dinus Setiawan, yang kedua ada Vivo Yahya, dan yang ketiga ada Anggi Al-Aziz. Untuk materi pertama yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh Vivo Yahya. Untuk Vivo Yahya dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan pendahuluannya. Komponen pendukung dalam sistem refrigerasi dan tata udara adalah berbagai alat tambahan yang dirancang untuk menunjang kinerja optimal dari sistem utama. Meski bukan bagian inti seperti kompresor, kondensor, dan evaporator. Komponen ini memiliki fungsi vital dalam memastikan sistem bekerja dengan aman, efisien, dan tanpa gangguan. Mereka membantu menjaga stabilitas, keandalan, dan umur panjang sistem secara keseluruhan. Yaitu peran penting komponen-komponen ini dalam menjaga kinerja sistem. Yang pertama, mencegah kerusakan sistem. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi. Yang ketiga, menjaga kualitas dan keselamatan sistem. Yang keempat, meminimalkan gangguan dalam operasi. Absorber atau vibration eliminator. Shock absorber berfungsi untuk meredam getaran pada bagian kompresor. Kompresor menghasilkan getaran yang sangat tinggi ketika sistem sedang dioperasikan, sehingga akan menimbulkan getaran juga pada komponen lainnya. Liquid receiver, fungsinya yaitu menyimpan refrigeran sementara dan memastikan refrigeran dalam fase cair setelah keluar dari kondensor, memisahkan uap dan cairan sebelum masuk ke katup ekspansi. Akumulator. Akumulator berfungsi untuk menyimpan sementara refrigeran yang masih berfase cair pada keluaran evaporator agar dipastikan seluruh fase refrigeran jika masuk ke kompresor berfase gas. Itu filter dryer. Filter dryer berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat dalam refrigeran. Filter dryer juga berfungsi untuk mengiringkan uap air yang masih tersisa dalam sistem karena gagal dalam pemvakuman atau adanya kebocoran sehingga udara luar yang mengandung uap air masuk ke sistem. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Vivo Yahya. Dan selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Anggi Al-Aziz. Untuk Anggi Al-Aziz dipersilakan. Baik, eh, strainer strainer sama halnya dengan filter dryer, yaitu untuk menyaring kotoran yang terdapat dalam sistem dan untuk mengeringkan uap air yang terkandung dalam refrigeran. Dengan cara mengeringkannya, strainer biasanya digunakan dalam sistem yang berskala kecil seperti AC, kulkas, dan freezer, dan dipasang antara kondensor dan pipa kapiler. Sick glass. Sick glass berfungsi untuk melihat apakah refrigeran yang melewati sick glass benar-benar cair atau uap, dan untuk melihat cukup tidaknya refrigeran yang mengalir dalam sistem. Dan sick glass ini akan menunjukkan apakah dalam sistem masih terdapat uap air. Terlihat dari indikator warna. Penempatan sick glass biasanya dipasang setelah filter dryer. Defrost heater. Uh, de- Defrost heater berfungsi
sebagai pemanas bunga es pada evaporator atau untuk mencairkan bunga es yang sudah menumpuk di evaporator yang akan menimbulkan efek pendingin yang kurang. Sehingga defrost heater ini sangat membantu untuk mengembalikan efek pendingin yang baik dan evaporator dapat bekerja kembali normal. Solenoid valve. Solenoid valve merupakan sebuah katup yang hanya berfungsi jika ada arus listrik yang masuk ke kumparan antara koil solenoid valve tersebut. Solenoid valve bekerjanya hanya membuka dan menutup saja. Dalam sistem refrigerasi biasanya solenoid valve ini digunakan untuk membuat pump down untuk mengevakuasikan dan pengumpulan refrigeran di saluran liquid line. Penerapan solenoid valve. Proses pump down ini diterapkan dan dimanfaatkan agar daya awal atau beban awal kompresor ketika akan dinyalakan kembali tidak terlalu berat. Dan proses pump down ini juga sangat membantu untuk proses perbaikan dan pemipaan yang terdapat masalah. Karena refrigeran terkumpul di liquid line dalam kurung dalam condensing unit sehingga pemipaan yang terdapat masalah dapat dibongkar dan diperbaiki tanpa membuang refrigeran yang masih bias digunakan dalam sistem. High and low pressure restart. Pressure ini berfungsi untuk menjaga tekanan berlebihan dalam sistem, dalam kurung tekanan terlalu tinggi atau tekanan terlalu rendah. Sehingga ketika sistem bertekanan terlalu tinggi atau rendah, maka akan memutuskan kontaknya menuju kompresor. Pengaman tekanan ini dipasang saluran vapor dan liquid line. Kesimpulan, pentingnya peran masing-masing komponen, setiap komponen pendukung. Mulai dari shock absorber hingga pressure stat memiliki peran khusus dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan efisiensi sistem refrigerasi dan tata udara. Dampak komponen pendukung terhadap efisiensi dan keandalan komponen ini membantu meningkatkan efisiensi energi dan menjaga kinerja sistem tetap optimal. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Anggi Al-Aziz. Sebelumnya jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Itulah hasil dari diskusi kami yang berjudul komponen pendukung refrigerasi dan tata udara yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.